Hai semuanya, selamat malam Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Malam ini sedikit berbeda karena saya akan bercerita sedikit tentang Hari Raya Katina. Dimana kalau misalkan adik-adik, kalau misalkan ngomongin masalah Hari Katina, lebih banyak tahu kayaknya Hari Katina tuh identik dengan hari berdana kepada biku. Namun, saya akan menjelaskan tentang peristiwa terjadinya Hari Katina yang kita laksanakan pada 1 tahun sekali. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Terima kasih Namo Budaya. Ada beberapa tujuan untuk saya buat video ini untuk adik-adik yang suka cerita Buddhis. Yang pertama itu kalian tahu sejarah terciptanya Hari Katina. Jadi yang kedua, kalian tahu cara berderma kepada anggota sangha. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, anak tahu dan termotivasi berderma. Oke, kayaknya langsung aja tanpa panjang lebar, saya akan bercerita tentang Hari Katina. Jadi, adik-adik sekalian, mohon simak baik-baik supaya kalian tahu tentang gimana sih sejarah Hari Katina yang sebenarnya. Meskipun banyak sekali yang kalian temui di YouTube, banyak sekali kadang video yang ceramah-ceramah panjang, tapi saya pikir video ini sangat simpel, saya akan buat. Jadi berharap kalian tidak bosan dengan apa yang saya akan ceritakan. Mari kita mulai. Pada saat itu, ada 30 biku yang sedang bersemedi. Di dekat hutan, di kota Pattaya, mereka mendengar bahwa Buddha akan menjalani musim hujan di Wihara Jetavana di Savatthi. Dan pada waktu itu, para biku mendengar kabar ini. Dan serentak para biku ingin menjalani musim hujan bersama Buddha. Mereka lalu menuju di Wihara Savatthi. Namun di tengah perjalanan, saat mereka masih di Wihara Saketa, hujan turun. Musim hujan telah tiba. Selama musim hujan, para biku diharuskan untuk berdiam diri di satu tempat. Oleh sebab itu, ke-30 biku itu akhirnya tinggal dan bersemedi di Saketa selama musim hujan. Oke, adik-adik, kita nyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan bersama-sama. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan bersama-sama. Oke. Nice. Keren. Dan setelah musim hujan berakhir, akhirnya para biku melakukan perjalanan ke Savatthi, di mana tempat kediaman Buddha. Setelah mereka sampai di Wihara Jetavana, dan akhirnya mereka bertemu dengan Buddha. Dan Buddha mengajarkan dharma kepada mereka hingga mencapai tingkat kesucian. Dan saat itu mereka sampai di sana, lalu Buddha melihat jubah-jubah mereka sudah rusak berat akibat lumpur dan bercak-bercek dari kotoran tanah-tanah ketika mereka sedang melakukan perjalanan ke Wihara Jetavana. Dan Buddha merasa kasihan terhadap mereka. Lalu Buddha mengizinkan mereka untuk memiliki jubah yang baru. Akhirnya umat berdatangan untuk memberikan jubah kepada para biku yang datang di sana. Semenjak itu dimulailah tradisi mendermakan jubah setelah musim penghujan berakhir. Dan anehnya, pada saat itu para biku menggunakan
kain bekas pembungkus mayat. Wow, bayangkan pembungkus mayat. Kain-kain perca itu dikumpulkan, disusun, lalu dijahit oleh mereka supaya rapi. Lalu kain-kain itu ditata dalam bentuk kotak, lalu disusun dengan rapi, lalu dijahit dalam bentuk yang sangat besar, seperti yang kita lihat pada biku-biku yang pada umumnya menggunakan jubah-jubah yang sangat besar sekali. Nah, ini menarik. Lalu kain yang sudah selesai dijahit tadi dimasak dengan getah nangka supaya kainnya menjadi berwarna. Dalam bahasa saat itu, bingkai adalah kathin. Karena itu, hari mendermakan jubah kepada para biku disebut dengan hari kathina. Nah, ini baru tahu kan ceritanya kayak gini. Nah, biasanya pada hari raya Kathina, umat berdatangan ke wihara memberikan kesokongan kepada para biku dan bikuni. Biasanya mereka mendermakan, yo adik-adik siapa yang tahu nih? Biasanya kita sebagai umat Buddha tahu nih pastinya. Yang pertama, jubah, makanan, obat-obatan, dan yang terakhir tempat tinggal. Jadi kita mendanakan ke para biku itu ada 4. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang pertama itu jubah, makanan, obat-obatan, dan yang terakhir itu tempat tinggal. Namun pada zaman modern ini, umat Buddha lebih ingin praktis mendanakan sesuatu kepada para biku dan bikuni, yaitu banyak sekali umat Buddha yang mendermakan uang kepada para biku dan bikuni. Dan pada hari Kathina biasanya para biku dan bikuni yang baik mendermakan dana yang dari umat ini, atau menyalurkan dana Kathina ini kepada wihara atau organisasi Buddhis. Biasanya pada hari Kathina dana diberikan kepada sangha secara kelompok, bukan ditujukan kepada perseorangan atau personality para biku. Sabda Buddha, mengunjungi para biku dan bikuni pada waktu yang tepat, itulah berkah utama. Mahamanggala Sutta, Sutta Nipata 1-4. Oke, semuanya adik-adik, ceritanya sudah habis. Kalian bisa ulangi kalau misalkan kalian kurang paham dengan video ini. Kalian bisa baca-baca buku juga. Saya pikir ini kalian bisa baca, ini kalian bisa dapatkan di Ahipasiko. Dan ini yang Shibunya jadi kisah Buddha. Jadi ini lengkap sekali. Saya pikir kisah yang berkaitan dengan kisah Buddha pada zaman dulu. Kalian bisa baca kalau misalkan kalian kurang paham dengan cerita yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you next time. Terima kasih. Namo Buddhaya.